Saudara-saudari terkasih, apakah saudara hari ini sudah memulai dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya mengajak saudara semua untuk merenungkan tentang perasaan. Kita itu bahagia ya karena perasaan, merasa bahagia. Kita sedih juga karena ya itu perasaan sedih ya. Dan kita juga putus asa, kita kecewa, semuanya itu perasaan. Dan perasaan itu sangat powerful. Perasaan itu kuat sekali. Kadang-kadang justru kita mau melakukan kebaikan, tapi yang kita lakukan bukan yang kita mau, bukan yang kita kehendaki. Karena ternyata yang kita lakukan adalah apa yang menurut perasaan saya itu menyenangkan, membuat saya merasa nyaman. Bahkan ada orang yang melakukan kejahatan karena didorong oleh perasaan. Maka ada berita atau ada cerita bahwa orang itu membunuh karena dikuasai oleh perasaannya. Karena marah sekali dan tidak mampu menguasai kemarahannya, maka dia melakukan sesuatu yang bisa mencelakakan orang lain, bahkan mencelakakan diri kita sendiri. Maka perasaan itu kuat sekali dan seringkali kita dikuasai oleh perasaan. Saya sendiri seringkali mendengar, bahkan anak-anak sudah seringkali mengungkapkan bahwa seringkali saya tidak mampu menguasai emosi saya, Romo. Bahasanya itu. Dan itu berarti bahwa dia dikuasai oleh emosinya. Dia tidak mampu menguasai emosinya. Dan itu bisa merusak relasi kita kalau kita tidak menguasai emosi kita. Juga dalam hal yang positif, nampaknya, misalnya mencintai. Mencintai pada waktu jatuh cinta, mencintai itu pengennya deket terus, pengennya selalu bersama-sama terus. Dan kemudian kalau tidak bisa lalu kecewa, lalu cemburu dan sebagainya. Kemudian tidak mampu melakukan tindakan-tindakan yang baik. Maka penting menguasai emosi dan bukan dikuasai oleh emosi. Bahkan sebetulnya kalau kita bisa menguasai emosi, emosi itu membantu dan menolong kita. Kita menjadi lebih tenang, lebih damai, lebih penuh syukur. Nah, bagaimana cara menguasai emosi? Yang pertama, emosi itu harus dikomunikasikan, diungkapkan secara tepat dan benar. Karena sebetulnya maksud dari komunikasi adalah komunikasi yang sebenarnya adalah mengkomunikasikan emosi. Jadi bukan hanya mengkomunikasikan ide atau pikiran, yaitu komunikasi tapi belum mendalam. Komunikasi yang mendalam adalah komunikasi yang bersifat emosional. Yang dikomunikasikan itu emosi-emosi. Ketika emosi kita itu diungkapkan, dikomunikasikan secara tepat, maka komunikasi sungguh-sungguh terjalin menjadi sangat erat. Dua pribadi bisa menjadi sangat mendalam relasinya. Karena relasinya sudah melibatkan emosi yang sangat mendalam. Saya merasa senang, saya merasa kecewa, saya merasa sedih, saya merasa khawatir, itu dikomunikasikan. Dan kemudian dalam komunikasi itu terungkap perasaan-perasaan kita, tidak terpendam. Karena itu energi, kalau tidak diungkapkan itu bisa makin lama makin meledak. Ya. Maka bagi para istri, curhat itu penting sekali. Mencurahkan isi hati, diungkapkan semuanya. Dan bagi para suami, penting sekali mendengarkan para istri yang sedang curhat. Karena itu berarti mengeluarkan semua energi, potensi energi yang besar di dalam hatinya, di dalam bawah sadarnya, di dalam pikiran dan perasaannya. Kalau tidak terungkapkan, bahaya sekali. Suatu ketika bisa meledak. Dan kalau meledak itu bisa diseret semua itu. Emosi-emosi yang pernah terjadi di masa lalu. Baik seminggu, sebulan, setahun, bahkan 10 tahun bisa ketarik semua. Begitu keluar, meledak, keluar semua. Dan itu bisa berbahaya. Tetapi kalau tidak didengarkan, perasaan-perasaan dan emosinya pasti dia akan mencari orang yang bisa mendengarkan. Dan itu juga lebih berbahaya. Nanti nyangkutnya sama orang yang bisa mendengarkan. Karena ketika emosi dikomunikasikan dan kemudian diterima, terjadi komunikasi yang bersifat emosional, ikatan emosi itu makin mendalam. Dan kemudian kita bisa menduga kalau relasinya itu benar dan tepat baik, kalau tidak itu bisa berbahaya sekali.
Maka penting mengungkapkan emosi. Yang kedua, mengidentifikasi emosi. Itu juga penting. Begitu kita bisa mengidentifikasi, menamai perasaan itu, maka kita menguasai perasaan itu. Seperti misalnya saya lagi kecewa, saya lagi gelisah, saya lagi takut, saya lagi marah, saya lagi tersinggung, saya lagi galau, saya lagi merasa tidak mood, itu kita bisa mengidentifikasi. Dan begitu kita mengidentifikasi, kita menamainya, itu berarti kita menguasainya. Maka pada waktu dulu Allah menciptakan manusia, manusia diberi kewenangan untuk menamai setiap binatang dan ciptaan. Itu artinya menguasainya. Kalau kita bisa menamai perasaan-perasaan kita, mengidentifikasi perasaan-perasaan kita, dan kemudian membawa dalam kesadaran, kita menguasai perasaan itu, bukan dikuasai olehnya. Yang ketiga, cara untuk menguasai perasaan kita adalah dengan mencintai. Mengapa? Karena mencintai adalah sebuah perasaan mendalam yang jauh lebih kuat. Atau kalau tidak mau disebut hanya perasaan, adalah energi yang lebih besar daripada perasaan. Maka Tuhan meminta kita untuk mencintai. Karena itu energi besar sekali. Bahkan orang yang sungguh-sungguh mencintai bisa mengalahkan perasaannya. Meskipun dia sedang jengkel sekali, tetapi dia tetap masih bisa memasakkan untuknya, membuatkan minuman, meskipun dia jengkel sebetulnya. Tetap menyiapkan makanan, tetap melayani. Itulah cinta. Jadi cinta itu beyond perasaan, bahkan bisa menguasai perasaan karena kita mencintai. Maka kita perlu melatih diri kita untuk lebih mampu dikendalikan oleh energi cinta, bukan oleh perasaan. Itu juga energi, tapi energi cinta jauh lebih kuat. Saya itu sangat kagum dan selalu mengesan di dalam hati saya, pikiran saya, bahkan sampai bawah sadar saya, seorang kakek dan seorang nenek yang sedang wajahnya emosi dan marah dan tidak mau menghadap satu sama lain. Dan saya menduga itu pasangan suami istri yang sudah menikah lama sekali berdasarkan usia wajah yang cukup tua, sedang marah dua-duanya. Tetapi kakeknya itu sambil marah menengok ke arah yang berlawanan dengan istrinya, nenek, sambil membawa payung memayungi istrinya dengan ekspresi marah yang sangat kental, tapi tetap memayungi istrinya supaya istrinya tidak kehujanan. Itu cinta. Dan cinta itu bisa mengalahkan energi perasaan yang juga besar. Dan kalau kita bisa mendasarkan hidup kita pada energi kasih, energi cinta, kemudian kita bisa mengidentifikasi perasaan-perasaan kita, membawanya di dalam kesadaran, yakin kita tidak dikuasai oleh perasaan kita, tetapi kita menguasainya. Dan disitulah kedewasaan. Karena sebetulnya relasi ditentukan oleh kemampuan kita mengendalikan emosi-emosi kita. Emosi kalau tidak dilatih dan tidak dikendalikan akan menguasai kita dan mengendalikan kita. Kita akan bertindak berdasarkan emosi, berdasarkan perasaan. Dan itu berbahaya sekali. Kalau kita lagi marah, kita dikuasai oleh amarah, waduh, kita tidak bisa berpikir jernih, kita tidak bisa mengambil keputusan yang tepat, baik dalam berelasi maupun bersikap dengan orang lain, dan itu bisa merusak semuanya. Bahkan relasi yang bagus lama-lama bisa menjadi rusak karena kita tidak bisa menguasai emosi kita, terutama emosi negatif. Benci, marah, sakit hati. Dan itu sering kita dengar. Relasi yang sudah bagus bisa rusak karena emosi. Bahkan relasi kasih suami istri yang sudah lama bisa hancur karena emosi negatif yang tidak bisa dikendalikan. Sampai pada kekerasan rumah tangga. Itu berarti digerakkan oleh emosi, dikendalikan oleh perasaan, sehingga tidak mampu mengendalikan lagi, bahkan melakukan kekerasan yang sungguh berbahaya. Bisa merusak dan menghancurkan relasi. Tetapi juga perasaan positif seperti jatuh cinta, kangen, itu juga harus dikendalikan. Kalau tidak, itu menjadi juga egois. Dan itu sangat membuat kita tidak nyaman, galau, tidak bahagia. Karena itu penting, langkah-langkah untuk mengendalikan emosi seperti tadi yang saya ungkapkan. Diungkapkan supaya tidak menjadi energi yang siap meletup suatu ketika. Tidak, diungkapkan. Emosi itu ketika diungkapkan dengan tepat justru menjadi komunikasi mendalam.
komunikasi yang bersifat emosional. Kemudian diidentifikasi supaya menjadi lebih jelas dan kita menguasainya. Bukan tersinggung lalu marah, sakit hati ya marah, cemburu ya marah, kangen ya marah, galau ya marah, kecewa ya marah, takut ya marah. Lalu kita sendiri tidak mengerti perasaan-perasaan kita. Dan dengan demikian juga komunikasinya tidak baik. Karena kita tidak bisa mengkomunikasikan sebetulnya diri saya sedang merasa apa. Dan ketika tidak mampu mengkomunikasikan juga terjadi miskomunikasi. Karena yang ditangkap juga berbeda. Ini gimana sih marah-marah terus? Padahal mungkin bukan itu yang sedang terjadi. Maka kita juga yang belajar mampu mengidentifikasi perasaan, kita juga mampu menangkap perasaan orang lain ketika orang lain sedang emosional. Meskipun nampaknya dia marah, kita bisa mengerti, oh dia sebetulnya takut sebetulnya. Tapi kemudian yang terungkap adalah amarah. Oh dia sebetulnya lagi kecewa, tapi yang terungkap adalah amarah. Oh dia sebetulnya sedang tersinggung, tetapi yang terungkap adalah marah. Oh dia sebetulnya sedang cemburu, tapi yang terungkap adalah marah. Nah kita juga karena mampu mengidentifikasi perasaan kita sendiri, kita kemudian juga mampu mengidentifikasi perasaan orang lain ketika berkomunikasi dengan kita. Dan di situ terjadi komunikasi yang mendalam. Nah kalau kemudian sudah terjadi komunikasi yang mendalam, relasi makin erat. Kita juga kemudian apalagi ditambah dengan energi cinta yang membuat kita mampu menguasai perasaan, maka kita kemudian bisa bertindak, berkomunikasi sesuai dengan perasaan terdalam. Dan dengan demikian relasi dan komunikasi kita juga menjadi sangat mendalam. Tuhan selalu mengingatkan kita agar kita mendasari hidup kita berdasarkan kasih, berdasarkan cinta. Semoga kita bisa menguasai emosi kita sehingga relasi kita menjadi makin baik, relasi dengan Tuhan dan sesama, dan kita bisa menemukan sukacita, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Karena kita mengendalikan dan menentukan kebahagiaan perasaan kita sendiri. Dengan bantuan rahmat Allah, dengan berkat Tuhan, kita pasti mampu menemukan jalan menuju kebahagiaan yang sebenarnya. Tuhan memberkati.